Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam dan shalom. Malam ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2020, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga dengan harapan kiranya Tuhan Yesus memelihara dan memberkati kesehatan jemaat sekalian. Adapun pemberita firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Febriani Tarigan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ibadah kita bukan hanya sekedar untuk memuji-muji Tuhan, bukan hanya sekedar untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga adalah sebagai bentuk di mana kita menyadari akan kelemahan kita, akan keterbatasan kita di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan agar ibadah kita boleh berlangsung dengan baik hingga pada selesainya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di hari ini kami boleh kembali merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Untuk itu kami rindu agar kiranya Kristus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu sebabnya kami pun boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dari awal hingga selesainya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur berdasarkan Mazmur pujian dari Mazmur pasal 78 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-25. Mazmur 78 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia,
dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umat-Nya?" Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Demikianlah mazmur pujian bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu marilah kita persiapkan Alkitab kita dari Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-17, dan biarlah Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali diperkenankan untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan diberitakan. Tuhan Yesus,
biarlah Engkau bersabda bagi kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami hanya fokus tertuju kepada firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan katakan demikian. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, shalom bagi kita sekalian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan kumpulan nyanyian tentang cinta yang terdiri dari beberapa syair dan dimaksudkan untuk menggambarkan kekuatan dari cinta dalam hubungan antar laki-laki dan perempuan. Jemaat Tuhan berbicara tentang kekuatan cinta, maka sebelumnya Salomo menyampaikan bahwa adanya rubah dalam sebuah hubungan. Dan dapat kita lihat dalam ayat yang ke-15. Rubah adalah hewan sejenis omnivora yang makanannya adalah buah-buahan. Sehingga beberapa penafsir menganggap rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur sebagaimana yang dituliskan di dalam ayat yang ke-15 tadi, melukiskan hal-hal kecil yang bisa merusak suatu hubungan. Rubah yang dimaksudkan oleh penulis kitab Kidung Agung adalah gambaran tentang hal-hal kecil yang sekiranya dapat merusak suatu hubungan. Dan karena kecilnya, maka seringkali luput dari perhatian mata. Hal ini seumpama hewan peliharaan, ya Bapak Ibu. Tampaknya saja tidak berbahaya, tampaknya menggemaskan, namun sebenarnya ia sangat membahayakan. Tetapi orang yang tahu persis sifat rubah yang merusak tidak akan membiarkan rubah itu hidup dan berkembang karena sudah mengetahui bagaimana dampak dari rubah. Bagaimana bahayanya si rubah. Sehingga Kidung Agung memberitakan adanya rubah sekaligus memberitahu dampak yang ditimbulkan sehingga rubah-rubah dalam suatu hubungan harus ditangani secara serius hingga tuntas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan yang sesungguhnya sedang diperlihatkan oleh Kidung Agung dalam ikatan sebuah pernikahan yang juga dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan umatnya. Dan di dalam hubungan pernikahan, relasi kita dengan Tuhan juga seringkali dirusak oleh hal-hal yang tampaknya sepele, hal-hal yang tampaknya kecil dan sederhana. Namun ternyata itu adalah sebuah persoalan yang seharusnya kita atasi. Ya, kesibukan kita yang mengambil perhatian kita sepenuhnya,
ya, sehingga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan teralihkan, kemalasan kita untuk belajar firman Tuhan, kecintaan kita pada harta dunia melebihi kecintaan kita terhadap Tuhan dan sebagainya. Kelihatannya tidak ada yang masalah dengan itu. Kelihatannya tidak ada soal dengan itu. Tetapi Bapak Saudara, ketahuilah bahwa ketika kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, hingga mengalihkan persekutuan kita dengan Tuhan, maka di sanalah kita menghadapi suatu kekeringan. Kita masih ke gereja dengan aktif. Kita masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Status kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan juga tidak berubah. Tetapi kita tidak lagi menikmati hubungan yang intim dan indah bersama Tuhan. Dan itulah persoalannya, itulah masalahnya. Yang kadang-kala mungkin tidak kita sadari. Karena hanya hal sepele mungkin kita lihat. Kebun anggur kita tidak lagi semerbak, sebab telah habis dilalap oleh rubah, oleh hal-hal kecil yang tidak kita sadari tadi. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita refleksikan, mari kita renungkan, kita sadari rubah-rubah kecil apa yang harus kita tangkap dan kita bereskan di hadapan Allah. Dan itu penting. Makanya disampaikan oleh penulis Kidung Agung di ayat yang sebelumnya, ke-15. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, Kidung Agung menggambarkan hubungan yang ideal antara Allah dan manusia yang dilambangkan dengan pria dan wanita. Domba dan bunga bakung yang dikatakan oleh penulis Kidung Agung dalam ayat yang ke-16 adalah gambaran cinta kasih yang tulus dan setia. Mengapa? Bunga bakung sesungguhnya ada di antara duri, namun ia tetap terpelihara dan mampu bertahan. Kawanan domba pun telah terpelihara dengan sangat baik oleh gembalanya. Hal ini menggambarkan cinta kasih yang sesungguhnya. Dan cinta kasih siapa yang dapat sedalam dan setulus ini, seperhatian ini? Hanya cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Karena sesungguhnya dalam menggambarkan hubungan manusia dan Allah, maka Kidung Agung hendak menyatakan pemeliharaan Allah terhadap manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari Kidung Agung, maka kita juga belajar tentang kedewasaan rohani. Hubungan yang dewasa, hubungan yang benar-benar matang bersama Tuhan, tidak sekadar tuntutan bahwa kekasihku punyaku. Dia adalah milikku. Bukan hanya itu, melainkan aku pun kepunyaannya. Aku pun adalah miliknya. Sehingga ada kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ada yang memiliki kita, ada yang berhak atas kita. Dan itu yang disampaikan oleh Kidung Agung di ayat yang ke-16 tadi. Dan karena kita adalah milik Tuhan, karena kita ini ada yang memiliki, maka kita harus menyerahkan hidup kita seturut kehendak Tuhan yang memiliki kita. Selanjutnya pernyataan Kidung Agung yang mengatakan sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, menggambarkan kerinduan perempuan terhadap kekasihnya, berharap sebelum matahari terbenam mereka dapat bertemu dengan kuasa dan kemuliaan dari sang kekasih. Dan sang kekasih tersebut mengimplisitkan pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Kidung Agung selain menggambarkan tentang hubungan antara Kristus dengan jemaatnya atau antara Allah dan manusia,
Kidung Agung juga bermaksud menggambarkan tentang hubungan antar jemaat dalam kehidupan berumah tangga, ya, dalam relasinya. Jemaat Tuhan dalam kehidupan bergereja dan berumah tangga, seringkali kita tidak menyadari adanya rubah-rubah yang berkeliaran. Rubah adalah binatang kecil yang suka sekali merusak hasil panen. Dan itu artinya sangat membahayakan. Rubah mampu beradaptasi dalam segala musim dan lingkungan. Bergerak secara diam-diam tapi dia sangat gesit. Dan hanya meninggalkan jejak ketika dia sudah merusak. Dan rubah-rubah kecil ini berbicara tentang persoalan-persoalan kecil yang seringkali dianggap remeh atau disepelekan. Tetapi jika dibiarkan dapat merusak kehidupan berumah tangga, kehidupan persekutuan, ya, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Kebanyakan orang fokus dan perhatiannya tertuju kepada hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang mencolok. Sedangkan hal-hal yang sifatnya kecil diabaikan. Padahal dari yang kecil jika terus dibiarkan dapat menjadi perkara besar yang semakin membahayakan dan sulit teratasi jika terlambat untuk ditangani. Oleh karena itu jangan biarkan rubah-rubah kecil itu berkeliaran. Rubah-rubah kecil harus segera disingkirkan. Ya, kalau istilah Kidung Agung harus segera ditangkap, katanya. Ya. Jangan sampai rubah-rubah itu merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Ya. Kita masih terus beribadah, tetapi kita masih menyimpan dendam terhadap orang lain misalnya. Ya. Atau kita masih aktif dalam persekutuan, tetapi kita masih menyimpan rasa sakit hati juga terhadap orang lain, rasa benci terhadap sesama kita. Ya. Atau bahkan kita tidak pernah lagi beribadah, tidak mau lagi melayani, ya, karena persoalan ekonomi misalnya, ya, persoalan di dalam rumah tangga misalnya. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, ya, yang menimbulkan dampak dalam aspek kehidupan manusia. Maka segera atasi hal ini, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya jangan iman kita mati. Selain itu, cinta kasih yang terungkap di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17 bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, cinta kasih ini terjadi antara pasangan kekasih yang saling berbalasan, ya, berbalas kasih. Artinya sama-sama mengaku cinta dan saling memiliki. Dan hal ini semestinya terwujud dalam kehidupan berumah tangga. Ketika kondisi keluarga berada dalam tantangan dan pergumulan, ingatlah pada teladan cinta kasih Allah yang tulus dan mendalam bagi umatnya. Kita berkaca dari itu, ya, sehingga kita dapat mengatasi setiap persoalan keluarga ataupun rumah tangga dengan dasar cinta kasih yang tulus yang kita lihat dari pribadi Allah. Dan di dalam cinta kasih itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan terhadap pasangan kita. Ingat, ya, Kidung Agung menyampaikan, aku kepunyaanmu, engkau kepunyaanku, kekasihku kepunyaanku, dan aku pun kepunyaan dia. Ya, ada hubungan timbal balik dan saling memiliki satu dengan yang lain. Artinya ada tanggung jawab yang sama satu dengan yang lainnya. Maka kerjakanlah tanggung jawab itu dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Dan jangan sekali-kali kita melalaikan tanggung jawab yang semestinya. Tanggung jawab kita kepada Allah, taat dan setialah pada firman-Nya. Ya.
teruslah membangun hubungan yang intim. Ya. Tahu, mengerti, memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Itu tanggung jawab kita terhadap Allah. Tanggung jawab kita sebagai suami terhadap istri. Pelihara, ya, kasihi dia sepenuh hati. Ya. Nafkahi ia. Ya. Jaga ia. Tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya, hadirlah dalam suka dan duka untuk memberi dukungan, support, doakan selalu, ya, dan juga memelihara senantiasa, mengasihi senantiasa. Demikian juga antar orang tua dan anak. Ada tanggung jawab dalam hubungan timbal balik ini. Dan untuk itu kerjakanlah tanggung jawab itu sebagai wujud yang nyata dari cinta kasih yang tulus. Wujud yang nyata dari cinta kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kita berumah tangga maupun kehidupan kita di dalam persekutuan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 71, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kembali mengingatkan dan menguatkan kehidupan persekutuan kami. Dan juga kehidupan berumah tangga. Tuhan, mampukanlah kami. Mampukan kami untuk semakin mendalami kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti dengan benar maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam seluruh perencanaan kami sebagai manusia. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam rumah tangga, dalam persekutuan kami, dalam
keluarga kami, Tuhan, biarlah Engkau hadir untuk menuntun kami semua ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan dengan masing-masing pos pelkesnya. Tuhan, berkatilah para presbiter, unit-unit misioner, agar senantiasa boleh melayani Tuhan dengan baik dan benar di hadapan Allah, dan tidak putus-putusnya kami memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Mereka yang saat ini bergumul di dalam pekerjaan, oleh karena kondisi pandemi saat ini sehingga ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang juga kesulitan untuk mencari pekerjaan, kesulitan perekonomian. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberikan kekuatan dan memampukan mereka untuk tetap bertahan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam suasana duka, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat bagi mereka dan kemampuan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Para pemimpin negara ini Tuhan berkati, berikan mereka hikmat dan bijaksana untuk menangani setiap persoalan negara, agar apapun yang boleh mereka putuskan dan yang mereka kerjakan, maka semuanya atas izin dan kehendak Allah. Semuanya untuk menyatakan kebaikan bagi warga masyarakat. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami agar senantiasa Tuhan menilik setiap kerinduan kami. Kami yang rindu agar terus boleh beribadah di rumah Tuhan. Kami yang rindu untuk boleh kembali melayani Tuhan. Kami yang rindu untuk boleh berjumpa bersama keluarga kami, bersama jemaat Tuhan yang lainnya. Maka biarlah Tuhan yang menjawab kerinduan kami dengan cara Tuhan sendiri. Maka biarlah kondisi dan situasi pandemi COVID-19 ini boleh terselesaikan, dapat teratasi. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang boleh bertugas dalam ibadah hari ini. Bahkan jemaat Tuhan yang boleh beribadah bersama keluarga mereka masing-masing di rumah mereka atau di mana saja mereka berada. Maka biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Hai mari bersyukur semua. Jemaat dipersilakan berdiri, kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu yang mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela seperti ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan Yesus, berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini. Berilah roh takut akan Tuhan, agar persembahan dapat dikelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai dan tugas bagi kita adalah untuk mengaktualisasikan persekutuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu juga terimalah amanat pengutusan dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan persekutuan kami secara ritual di hadapan Tuhan. Maka biarlah Tuhan mampukan kami untuk mengaktualkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami untuk memberlakukan segala firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama dalam kehidupan kami. Dan segala hal yang kami kerjakan, segala aktivitas kami, semuanya hanya kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai, memelihara, memberkati kehidupan seluruh umat Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.